Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pembahasan tentang domir. Apa itu domir? Yaitu tadi yang sudah Anda bahas, itu tentang kata ganti. Kata ganti. Mana ba'ala syai'in, itu yang dapat menggantikan sesuatu. Dan dia itu terbagi menjadi 3, yaitu seperti tadi mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Nah, sekarang berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan domir. Nah, domir itu juga ada jenis-jenisnya. Berapa macam domir? Domir itu ada 3 macam. Nah, domir itu ada 2 macam. Domir munfasil sama domir muttasil. Seperti itu ya, seperti ilmu-ilmu yang lainnya juga ya, seperti dalam tajwid juga ada nih, tajwid. Yang misalnya mat yang berfungsi sebagai lanjut lagi. Nah, seperti yang mungkin Anton akan mendengarkan juga kalimat munfasil sama mutasil ini dalam pelajaran tajwid, seperti misalnya mat jaiz mutasil, mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil. Nah, seperti itu. Nah, di sini apa itu munfasil dan apa itu mutasil akan kita bahas. Apa itu domir munfasil? Jelas tulisannya? Insyaallah jelas ya. Apa itu domir munfasil? Domir munfasil adalah merupakan domir yang dipisah dari isimnya, dari kata benda, dari kata bendanya, atau domir yang berdiri sendiri. Nah nih, domir munfasil itu domir yang berdiri sendiri. Seperti apa? Dan dia domir munfasil dalam keadaan rofaknya seperti anta, wa, anta, atau anti. Nah, pokoknya sendiri. Wa, huma, hum, dia berdiri sendiri. Misalnya, huwa Ahmad. Misalnya, ana talibun. Anti talibatun. Itu dia dalam keadaan rofak. Kenapa dia sebagai dia mubtada'nya? Ya, kenapa dikatakan? Nanti ini Anton akan bahas, Anton akan tahu kenapa kok isim itu bisa berada di rofa maupun di nasab atau yang lainnya. Dan berikutnya, domir munfasil dalam keadaan nasab. Seperti iyaka, iya, ya, iyakum. Nah, iyaka, iya, ya, iyakum. Tapi ingat Anton, yang perlu diingat, domir itu tidak bisa diubah hukumnya. Jadi dia tuh dalam keadaan bagaimanapun, harokatnya maksudnya tidak dalam keadaan bagaimanapun dia akan tetap hukumnya, dia akan tetap di situ domir itu. Jadi dalam misalnya dia di dalam keadaan rofa, nasab, atau apapun bagaimanapun, tapi dia akan tetap tidak berubah. Nah, bagaimana maksudnya itu nanti insyaallah akan ada pembahasannya di akhir ya. Berikutnya, domir muttasil. Apa itu domir muttasil? Domir muttasil adalah domir yang penulisannya bersambung dengan isim. Penulisannya bersambung dengan kata benda, ataupun dia bisa tersambung dengan isim, bisa tersambung dengan fiil juga. Maupun dia bisa tersambung dengan huruf juga. Jadi tulisannya bersambung dengan baik itu isim, fiil, maupun huruf, dan dia bersifat sebagai objek biasanya. Domir muttasil, ini tulisannya begini ya nak ya, tulis muttasil dalam keadaan rofaknya seperti baiti. Ini ana, ini domirnya ini adalah seperti ini. Baitun ditambah ana menjadi baiti, rumah saya. Mudah kan? Nah, terus, dan dia ini dalam keadaan khobar, ini berita. Tapi di sini maka dia tidak dengan rofa. Dan berikutnya, domir mutasil dalam keadaan nasab seperti dorob tuhu. Nah, di sini ini ada 3 nih, tercampur semuanya. Doroba, ana, ditambah huwa. Dorob tuhu. Mudah ya di sini. Dari doroba ditambah ana, tu.
kok beda? Di sini ya, di sini tuh. Nah, nanti ada pembahasannya. Di sini hu untuk huwa. Tersambung semua penulisannya. Dan artinya apa? Saya telah memukul dia. Panjang ya. Saya telah memukul dia laki-laki. Ya, padahal kalimat mudah aja. Dorobtu. Saya telah memukul dia. Masya Allah, singkat banget. Dan dia dalam keadaan nasab. Ini si huwa tadi. Hu. Karena dia sebagai maf'ulun bih. Nah, berikutnya. Jar. Dia sebagai jar. Fihi. Sebagaimana yang Antuna tahu. Fi ditambah huwa. Fihi. Fi ini adalah huruf jar bertemu dengan domir huwa menjadi fihi. Di dalamnya. Fihi di dalamnya. Cukup seperti itu ya. Jadi penulisannya bersambung dengan isim, fi'il ataupun domir sebelumnya. Berikutnya, domir. Nah, domir tadi yang udah Antuna bahas, yang kita bahas. Dia menjadi mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Mutakallim ada dua, ana dan nahnu. Ana berlaku sebagai domir mufrad sendiri. Nahnu sebagai domir jamak. Dia banyak untuk digunakan untuk banyak orang. Mukhatab yaitu orang yang diajak berbicara. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta dan anti, anta digunakan untuk muzakkar mufrad. Anti digunakan untuk muannas mufrad. Antuma ini untuk musanna, maupun dia tuh laki-laki dan perempuan sama-sama kedua-duanya pakai antuma. Musanna yaitu untuk dua orang. Antum untuk jamak, antum jamak untuk muzakkar. Antunna jamak untuk muannas. Terakhir ghaib yaitu orang ketiga atau yang tidak ada, atau kalimatnya sini orang ketiga ya, yang tidak ada. Huwa, huma, hum. Ya, huma, hunna. Sama pembahasannya. Huwa adalah untuk muzakkar mufrad sendiri. Ia untuk muannas mufrad. Huma ini untuk dua orang. Baik dia tuh maupun untuk laki-laki maupun perempuan sama-sama menggunakan huma. Terus hum mereka laki-laki. Hunna mereka perempuan. Kalau sini antum tuh kalian ya. Kalian itu orang yang kita ajak berbicara itu tuh. Jadi ada orangnya depan kita. Dan mutakallim nih orang yang berbicara, ini orang yang diajak bicara, ini orang yang nggak ada. Nah, contohnya seperti itu aja. Supaya mudah dipahami. Hum itu untuk muzakkar, jamak muzakkar. Hunna untuk jamak muannas. Dan berikutnya, domir itu tadi yang Antuna bacakan, ada yang Antuna berikan tuh domir itu ada dua jenis, yaitu munfasil dan muttasil. Di sini ada jenis yang terakhir, dan ini sebenarnya tidak termasuk juga tidak apa-apa, karena domir itu dia tuh bisa terlihat dan bisa tertutup atau tersembunyi. Nah, apa itu domir yang tersembunyi? Maksudnya domir yang tersembunyi adalah domir yang tersembunyi dalam sebuah kata kerja. Domir ini tidak tertulis. Domir ini tidak tertulis seperti zahaba. Cuman satu saja. Zahaba saja. Tidak ada yang lain. Dan dia kenapa dikatakan mustatir tertutup? Karena sebenarnya di sini ada domir huwa yang tidak tertulis sama sekali. Zahaba. Dia laki-laki telah pergi. Artinya sebenarnya seperti itu. Di sini ada domir huwa yang tidak ditulis dan tidak terlihat sama sekali. Maka dikatakan dia itu tersembunyi di dalam sebuah kata kerja. Adapun zahabtu di sini adalah zohir, domir yang tampak. Di mana tampaknya? Di tunya. Di sini ada domir ana. Tu penggantinya. Dan ini tampak dengan jelas. Nah, domir berikutnya, domir ada dalam keadaan rofa. Domir kapan dia dikatakan rofa? Ketika dia mubtada. Satu. Kedua, ketika dia khobar. Ketiga, ketika dia sebagai isim fa'il. Dan ketiga, ketika dia tuh menjadi sebagai naibul fa'il, itu pengganti pelaku pengganti. Nah, ini pembahasannya di ilmu nahwu. Adapun domir ketika dia dikatakan nasab, ketika dia tuh sebagai maf'ulun bih atau dia tuh sebagai isim innas. Isim inna. Seperti innaka, innahu, innakuma atau anna misalnya. Pokoknya
inna dan akhwatuha, inna dan teman-temannya. Dan ini pembahasannya juga di ilmu nahwu. Terakhir, kapan dhamir itu dikatakan jar? Dia tuh ketika dia tuh sebagai mudhofun ilai. Nah, sebagaimana ini yang mudah paham ya, mudhofun ilai itu mudhofun ilai seperti misalnya kan babul masjidi. Nah, misalnya seperti mudhofun ilai lagi nanti insyaallah akan ditemui contohnya. Atau kedua dia tuh terletak setelah huruf jar. Itu sebagai jar, bukan huruf jar ya, sebagai isim dari huruf jar, itu majrur. Nah, disinilah dia tuh disebutkan dia tuh sebagai jar. Dan pembahasan berikutnya tentang domir yang tadi untuk pembahasan domir muttasil di sini nanti ada penjelasannya. Setelah ini videonya akan saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.